Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Interest. Jumpa lagi dalam podcast Badi, bincang anggaran dan keuangan. Yuk. Dalam podcast kali ini kita akan berbicara mengenai isu yang menarik seputar keuangan negara, khususnya berkaitan dengan Provinsi Banten. Nah, saya Kartika Jati yang akan menemani obrolan kita pada hari ini dengan narasumber kita, Pak Muhammad Zaki. Selamat sore Pak Muhammad Zaki. Sore Pak Jati. Ya, kajian kita kali ini adalah tentang KFR Pak Zaki. Siap Pak. Dan peran strategisnya dalam pengelolaan anggaran. Pak Zaki, kita tahu kalau KFR itu adalah kajian fiskal regional. Ya. Kira-kira nih nanti kebermanfaatannya apa Pak Zaki? KFR itu memang salah satu kajian yang kita buat ya Pak Jati. Kita membuat suatu kajian ya terkait dengan gambaran komprehensif terkait dengan kondisi dan dinamika fiskal di suatu wilayah. KFR ini bertujuan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Jadi benar-benar kita sesuaikan ya dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Kemudian KFR ini juga banyak memberikan manfaat. Ada 3 layer yang mendapatkan kemanfaatan dari KFR ini. Antara lain untuk pemerintah pusat, informasi yang ada di KFR ini bisa memberikan acuan menyesuaikan terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pusat terkait dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing, sehingga diharapkan dengan informasi yang cukup baik tadi kita harapkan juga mendukung pemerataan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kemudian juga manfaatnya untuk pemerintah daerah sendiri. Nantinya akan memberikan panduan strategis ya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Manfaat ketiga ini untuk publik. Dengan KFR ini publik atau masyarakat bisa melihat langsung, membaca langsung dan bisa menilai nantinya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Baik, terima kasih Pak Zaki. Terkait dengan deskripsi umum mengenai fiskal kita di Banten, kira-kira menurut KFR kita bagaimana Pak Zaki? Alhamdulillah Pak Jati, ya, sesuai dengan analisis dan kajian yang kita lakukan di KFR ini, sampai dengan triwulan ketiga ini banyak hal yang bisa kita sampaikan ya. Pertumbuhan ekonomi di Banten alhamdulillah cukup baik ya di tahun 2024 ini. Sampai dengan triwulan 3 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93%. Dan ini hanya sedikit atau 0,02% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian juga dari sisi PDRB kurang lebih 219,8 triliun dan berada pada peringkat 7 penyumbang PDRB dari seluruh provinsi atau 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian inflasi di Banten alhamdulillah juga cukup bagus. Sampai dengan periode triwulan 3, tingkat inflasi masih terkendali di angka 2,03%, sesuai dengan target nasional di mana tingkat inflasi diharapkan tetap terjaga di posisi 2,5 plus minus 1%. Kemudian dari sisi indeks kesejahteraan manusia, IPM berada di angka 75,77. Dan ini lebih tinggi dari IPM nasional yang berada di 74,8. Dari sisi pendapatan, growth mencapai 4,10%. Kemudian dari sisi belanja juga sampai dengan triwulan 3 ini capaiannya sudah mencapai 72,78%. Demikian juga halnya terkait dengan TKD, ini juga menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan, di mana tingkat pertumbuhannya mencapai 15,10% sampai dengan triwulan 3 dibandingkan kondisi di tahun sebelumnya. Dan ini kita harapkan juga terus mengalami perbaikan untuk tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak Zaki. Alhamdulillah berarti secara umum alhamdulillah deskripsi fiskal kita berkinerja bagus ya Pak Zaki ya. Siap. Izin Pak Zaki, terkait dengan pemberdayaan UMKM ini gimana Pak? Terkait dengan jadi korelasi antara fiskal kita ya, dengan empowering UMKM Pak. Untuk UMKM ini gejolaknya cukup lumayan ya. Kita tahu kondisi di mana pada saat COVID semuanya mengalami down ya. Dan dampaknya juga ternyata masih sedikit dirasakan ya sampai dengan tahun 2024 ini. Di mana jumlah UMKM menurun ya dari 2019 dari 113.000
lebih menjadi 102-an ribu sekian. Tetapi perkembangannya terus meningkat ya, dan dari data yang ada, alhamdulillah pertumbuhan dari kredit KUR maupun UMI ini terus mengalami perbaikan. Walaupun mungkin secara jumlah debitur fluktuatif ya, agak naik turun ya, tetapi kredit ke UMKM ini alhamdulillah terus mengalami pertumbuhan yang bagus Pak Jati. Lanjut Pak Zaki, terkait dengan highlight di KFR kita apa nih kira-kira? Oke Pak Jati, ya memang sajian yang kita sampaikan ya, yang kita tuangkan di KFR ini ya, tadi dari sisi fiskal, kemudian dari sisi UMKM juga, tapi kita juga menyajikan terkait dengan tematik dalam setiap penyajian KFR ini. Dalam tiap tematiknya ini kita lakukan terus berganti di tiap triwulan, dan kemarin khusus untuk triwulan 3 kita tematik yang kita sajikan terkait dengan implementasi strategi penguatan local taxing power sesuai dengan Undang-Undang HKPD ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2022 tentang ketentuan umum PDRD, di mana dalam ketentuan tersebut implementasi strategi terkait dengan penguatan local taxing power di Provinsi Banten ini sudah dilakukan step by step lebih baik ya, di mana upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan kita melakukan strategi tertentu ya, terkait dengan perluasan basis pajak, kemudian restitusi pajak, beberapa hal lainnya terkait dengan penguatan sinergi antara pusat daerah. Dan kita ketahui bersama sebenarnya Banten ini memiliki potensi yang cukup bagus ya, terkait dengan sisi peningkatan pendapatan ya, atau PAD ya. Dan ini juga diharapkan bisa lebih diperkuat lagi melalui komitmen yang kuat untuk mengatasi beberapa tantangan, diantaranya terkait dengan optimalisasi SDM dan juga penguatan terkait dengan teknologi informasi. Kemudian dalam sajian kita terkait dengan tematik ini, kita juga memberikan berbagai analisis maupun juga rekomendasi yang coba kita berikan ya, khususnya kepada pemerintah daerah, utamanya terkait dengan penguatan local taxing power tadi. Beberapa hal yang kita sampaikan antara lain terkait dengan optimalisasi penerimaan PDRD melalui penguatan data dan informasi pajak daerah. Kemudian hal yang kedua, rekomendasi kedua adalah terkait dengan standarisasi tugas dan fungsi kelembagaan, terkait dengan modernisasi administrasi, proses dan prosedur. Kemudian beberapa hal juga apa yang bisa kita lakukan terkait dengan peningkatan kompetensi SDM perpajakan, kemudian juga intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan. Ya, ini yang mungkin lebih kita tekankan ya, di mana untuk meningkatkan pendapatan daerah ini, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ini merupakan sebenarnya yang kami sampaikan tadi ya, potensi yang lumayan cukup besar di Provinsi Banten ini. Kemudian juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pada sektor potensial seperti hotel, restoran, hiburan, properti dan pajak barang atau jasa tertentu. Yang ini juga menjadi efek ya, atau sinergi dengan pendapatan dari sektor pariwisata dan ekonomi tersebut. Itu Pak Jati mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan ulasan tematik kita di KFR untuk triwulan 3 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki. Obrolan kita sangat padat dan bermanfaat ya. Baik, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan KFR kita, bisa mengunjungi website resmi kita dan melalui sosial media kami. Dan jangan lupa ikuti terus podcast kita yang akan menarik di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat demi Banten kita. Semangat!